Di Turki mulai bermunculan spekulasi liar setelah sebuah kabar dari stasiun TV lokal YSTV melaporkan bahwa Presiden Fenerbahce, Ali Koç, telah bertemu dengan gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu. Dalam pertemuan tersebut, Ali Koç disebut-sebut menanyakan soal gaji sang pemain dan permintaan Inter terkait kemungkinan transfernya. Menurut laporan itu, Çalhanoğlu dikabarkan ingin kembali ke Turki. Namun, hambatan utama tetap pada permintaan harga dari pihak Inter. Di media sosial, para penggemar Fenerbahce pun mulai heboh membicarakan kabar ini. Dalam beberapa jam terakhir, nama Hakan Çalhanoğlu kembali menjadi sorotan seiring rumor kepindahannya ke Fenerbahce. Namun, bukan hanya gelandang asal Turki itu yang menarik perhatian, nama Denzel Dumfries juga kembali mencuat ke permukaan. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, dari Spanyol beredar kabar adanya proposal baru yang diajukan oleh supragen Jorge Mendes kepada Barcelona. Bahkan disebutkan bahwa Mendes telah mengadakan makan malam dengan manajemen Blaugrana, di mana pembahasan turut menyertakan nama Dumfries dan Rafael Leao. Dumfries saat ini memiliki klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang berlaku hingga 31 Juli, dan angka tersebut dianggap sebagai peluang emas bagi Barcelona yang tengah mencari bek kanan. Namun, prioritas utama pelatih Barcelona saat ini tetap pada posisi sayap menyerang. Selain itu, klausul yang harus dibayarkan secara penuh dalam satu kali pembayaran menjadi kendala besar bagi kondisi finansial klub Katalan tersebut. Meski demikian, ada kemungkinan kendala pendaftaran pemain baru bisa sedikit mereda. Salah satu faktornya adalah potensi absennya kiper utama Marc-Andre ter Stegen yang dikabarkan menjalani operasi bahu dan harus menepi selama 4 bulan. Situasi ini bisa membuka ruang di skuad yang memungkinkan Barcelona merekrut pemain baru seperti Dumfries dengan lebih leluasa. Hakan Çalhanoğlu berpotensi membuat kejutan besar dengan kembali ke kampung halamannya di Turki. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan Galatasaray, kini muncul kabar yang semakin kuat bahwa gelandang Inter itu bisa bergabung dengan Fenerbahce, yang kini dilatih oleh Jose Mourinho. Menurut laporan dari TRT Sport, Fenerbahce bahkan dikabarkan siap menawarkan ban kapten kepada Çalhanoğlu sebagai bentuk penghormatan dan sinyal betapa pentingnya peran yang mereka siapkan untuk sang pemain. Mourinho sendiri disebut sangat mendorong agar transfer ini terwujud. Respon para fans Fenerbahce pun luar biasa. Mereka membanjiri media sosial dengan antusiasme tinggi, menganggap langkah ini sebagai jawaban telat terhadap manuver transfer rival abadi mereka, Galatasaray. Inter sendiri kabarnya siap membuka pembicaraan jika ada tawaran yang dianggap sesuai. Dari Italia, Sport Mediaset mengonfirmasi bahwa Fenerbahce siap mengajukan tawaran antara 15 hingga 20 juta euro. Namun, pihak Inter dikabarkan baru bersedia melepas Çalhanoğlu jika ada proposal senilai 30 juta euro. Negosiasi masih terbuka, dan kisah transfer ini tampaknya baru memasuki babak awal. Atalanta mencoba menyisipkan nama Francesco Pio Esposito dalam negosiasi dengan Inter Milan terkait transfer Ademola Lookman. Setelah menolak tawaran awal Inter sebesar 40 juta euro dengan formula pinjaman plus kewajiban beli, pihak Atalanta memberikan respons yang lebih konkret. Mereka meminta Pio Esposito sebagai bagian dari kesepakatan, ditambah dana tunai sekitar 10 hingga 15 juta euro. Permintaan ini, seperti dilaporkan Tuttosport, bukan sekadar taktik negosiasi, melainkan permintaan serius dari klub asal Bergamo yang tengah mencari pengganti Matteo Retegui. Namun, Inter langsung menolak gagasan tersebut. Pio Esposito dianggap aset penting yang tak tersentuh. Napoli sempat mencoba menggodanya dengan tawaran sekitar 30 juta euro, tapi jawabannya tetap sama, Pio Esposito tidak dijual. Christian Chivu, pelatih yang pernah menangani Pio Esposito di tim Primavera bahkan ketika sang pemain masih 2 tahun lebih muda dari kelompok usianya, sangat percaya pada potensi sang striker muda. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai klub telah mencoba membujuk Inter untuk melepas Pio Esposito, tapi klub selalu tegas menolak. Hal ini kembali ditegaskan oleh Direktur Olahraga Piero Ausilio yang pada hari sebelumnya memastikan, Pio Esposito tetap di Inter. Mehdi Taremi berpeluang melanjutkan karirnya di Turki bersama Beşiktaş. Setelah merampungkan perekrutan Tammy Abraham, klub asal Istanbul itu kini mengincar penyerang asal Iran sebagai tambahan di lini depan. Menurut laporan dari Fanatik, tim pelatih Beşiktaş menilai Taremi dan Abraham sebagai dua pemain yang bisa saling melengkapi dalam skema permainan mereka. Agen Taremi pun telah menawarkan transfer ini dengan status bebas transfer, sebuah kesempatan menarik dari sisi finansial. Presiden Beşiktaş,
yang sebelumnya dikenal cukup berhati-hati terhadap pemain berusia di atas 30 tahun, dikabarkan mulai melunak dan memberikan lampu hijau untuk merekrut Taremi, mengingat keuntungan besar dari kesepakatan tanpa biaya ini. Transfer ini pun semakin mendekati kenyataan. Harian El Arena mengulas kemungkinan keluarnya beberapa pemain dari Hellas Verona, termasuk Jackson Chachoa. Bek sayap asal Kamerun itu disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pengganti Denzel Dumfries di Inter Milan jika sang pemain Belanda benar-benar hengkang. Dumfries saat ini tengah masuk dalam radar Barcelona, dan jika ia meninggalkan Inter setelah 4 tahun berseragam Nerazzurri, manajemen klub bisa mengalihkan fokus pada Chachoa. Verona disebut meminta sekitar 10 juta euro untuk melepas pemain mereka, angka yang dinilai masih dalam jangkauan Inter. Namun hingga saat ini, belum ada proposal resmi yang diajukan kepada Verona. Segalanya masih bergantung pada masa depan Dumfries, yang bisa menjadi pemicu aktifnya negosiasi antara kedua klub. Media Jerman meyakini bahwa Inter dan Atalanta akan segera mencapai kesepakatan untuk transfer Ademola Lookman. Kabar ini disampaikan oleh Sky Sport Deutschland melalui jurnalis Florian Plettenberg, yang membagikan pembaruan melalui akun X-nya. Inter dan Atalanta terus menjalin negosiasi untuk mencapai kesepakatan final terkait Ademola Lookman, tulis Plettenberg. Ada keyakinan kuat bahwa transfer ini akan segera tuntas. Disebutkan juga bahwa Lookman telah mencapai kesepakatan verbal sepenuhnya dengan Inter untuk kontrak jangka panjang, dan sang pemain sangat menginginkan kepindahan ke klub Nerazzurri. Dengan keinginan kuat dari Lookman dan adanya kesepakatan personal yang sudah tercapai, kini tinggal menunggu titik temu antara Inter dan Atalanta soal nilai transfer untuk meresmikan kepindahan sang penyerang ke Giuseppe Meazza. Negosiasi antara Inter Milan dan Fenerbahce untuk transfer Hakan Çalhanoğlu siap memasuki tahap krusial. Kabar terbaru datang dari Turki melalui jurnalis Thailand Sedef dari stasiun Gegen Media, yang melaporkan di platform X bahwa akan segera terjadi kontak langsung antara dua tokoh penting klub, Presiden Fenerbahce, Ali Koç, dan Presiden Inter, Giuseppe Marotta. Menurut informasi yang dibagikan, setelah menghadiri acara bersama Asosiasi Supporter Fenerbahce Wilayah Mediterania malam ini, Ali Koç dijadwalkan mengadakan video call dengan Marotta. Dalam pembicaraan itu, pembukaan negosiasi resmi untuk transfer Çalhanoğlu akan dimulai. Fenerbahce dikabarkan siap melangkah serius dan dapat menuntaskan kesepakatan jika mampu menyodorkan tawaran minimal 25 hingga 30 juta euro kepada Inter. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin pemain kelahiran 1994 itu akan kembali ke tanah kelahirannya, memperkuat tim asuhan Jose Mourinho di Istanbul. Transfer Ademola Lookman dari Atalanta ke Inter Milan ternyata tak hanya melibatkan dua klub Serie A, tetapi juga RB Leipzig. Seperti dilaporkan oleh Calcio e Finanza, klub asal Jerman tersebut memiliki klausul keuntungan dari penjualan kembali sang pemain, yang didatangkan Atalanta pada tahun 2022. Detail klausul tersebut menyebutkan bahwa RB Leipzig berhak mendapatkan 10% dari keuntungan penjualan jika plusvalenza, selisih antara harga jual dan nilai buku, tidak melebihi 20 juta euro. Jika keuntungan lebih dari itu, persentasenya meningkat menjadi 15%. Per 30 Juni 2025, nilai buku Lookman di laporan keuangan Atalanta tercatat hanya sebesar 4,35 juta euro. Jika Inter benar-benar merekrut Lookman dengan tawaran awal sebesar 40 juta euro, yang kabarnya sudah ditolak Atalanta, maka klub asal Bergamo akan mencatat keuntungan sekitar 35,7 juta euro. Dari jumlah itu, sekitar 7,2 juta euro akan menjadi hak RB Leipzig, sementara Atalanta akan mengantongi keuntungan bersih sekitar 28,5 juta euro. Dengan demikian, Leipzig memiliki kepentingan langsung atas kelanjutan negosiasi ini, yang nilainya bisa berdampak signifikan pada pendapatan klub Jerman tersebut dari klausul penjualan. Tak hanya Turki yang menjadi kemungkinan bagi Mehdi Taremi, yang hampir pasti akan meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini setelah menjalani musim pertama yang mengecewakan. Kini, opsi kembali ke FC Porto juga mulai mencuat, klub di mana ia pernah bersinar dan menjadi pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah mereka dengan torehan 91 gol. Kabar ini datang langsung dari Iran, melalui jurnalis Hatam Shiralizadeh yang mengungkapkan di platform X bahwa dalam beberapa hari terakhir, sejumlah perantara telah menghubungi perwakilan Taremi untuk membahas kemungkinan kembalinya sang penyerang ke Porto. Klub asal Portugal tersebut memang sedang aktif mencari striker baru, dan Taremi bisa menjadi solusi yang tepat sekaligus nostalgia manis bagi fans Porto. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love
Federico Bernardeschi resmi kembali ke Italia setelah mengakhiri petualangannya di Kanada bersama Toronto FC. Mantan pemain Juventus dan Fiorentina tersebut kini memulai babak baru dalam karirnya bersama Bologna. Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, klub asal Emilia-Romagna itu mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi secara permanen hak atas jasa olahraga pemain kelahiran 1994 tersebut. Dengan kepindahan ini, Bernardeschi siap kembali bersaing di Serie A dan memperkuat Bologna untuk musim mendatang.